Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Raja Hasanuddin dalam perkuliahan akuntansi biaya dan praktik. Kali ini kita akan membahas masalah pertemuan 3 tentang metode harga pokok proses. Baik, minggu lalu kita sudah membahas masalah metode harga pokok pesanan. Kali ini kita akan membahas masalah metode harga pokok proses. Ciri-cirinya daripada metode harga proses adalah pertama adalah produknya standar, tidak berbeda-beda, ya berbeda dengan metode pesanan kemarin. Produknya bisa bermacam-macam sesuai pesanan masing-masing konsumen. Yang kedua, produknya dari bulan ke bulan adalah sama. Biasanya untuk metode ini adalah untuk mengisi barang di gudang. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi tentang rencana produksi produk standar dalam jangka waktu tertentu. Di sini contohkan adalah perusahaan semen. Baik, ini adalah kita tes klik ke belakang. Ini pertemuan kemarin tentang harga pokok pesanan kata-kata. Baik, ini perbedaan metode harga proses dengan metode harga pokok pesanan. Perbedaan pertama adalah pengumpulan biaya kritik. Kalau harga pokok pesanan adalah berdasarkan pesanan, kalau harga pokok proses adalah per departemen produksi per periode akuntansi. Jadi kalau di harga pokok proses adalah kegiatan rutin satu kegiatan produksi di perusahaan. Perbedaan kedua adalah perhitungan harga pokok produksi persatuan. Untuk harga pokok pesanan, total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dibagi dengan jumlah pesanan yang bersangkutan dan dilakukan saat pesanan setelah diproduksi. Sementara untuk harga pokok proses, total biaya yang dikeluarkan selama periode itu dibagi jumlah produksi yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan dan dilakukan setiap akhir periode akuntansi, biasanya akhir bulan. Lalu perbedaan ketiga adalah penggolongan biaya produksinya, yang mana harga pokok pesanan ini dipisahkan antara biaya produksi langsung dan tidak langsung. Sementara kalau harga pokok proses tidak diperlukan perbedaan antara BP dan BPPL. Lalu perbedaan keempat adalah unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya FOH. Di sini untuk pesanan biaya FOH itu terdiri dari bahan baku, bahan penolong, BPKTL, biaya produksi lain selain BB penolong dan BKTL. Biaya FOH dibebankan pada produksi berdasarkan tarif yang telah ditentukan di muka. Sementara untuk pokok usaha proses, biaya FOH terdiri biaya produksi selain biaya bahan baku, biaya penolong dan BPK langsung dan tidak langsung. Biaya FOH dibebankan pada produk berdasarkan pada biaya yang sesuai. Inilah perbedaan antara metode harga pokok proses dan pesanan. Lalu manfaat informasi harga pokok proses seperti yang pernah dijelaskan di awal pertemuan pertama dulu, bahwa dengan harga pokok proses kita bisa pertama menentukan harga jual produk, yang kedua memantau realisasi biaya, dan yang ketiga menghitung laba atau rugi periodik, yang keempat menghitung harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca. Baik, kita menginjak kepada contoh metode harga pokok proses, di mana kali ini kita akan membahas dua. Pertama, produk melalui satu departemen, dan yang kedua adalah produk melalui beberapa departemen. Terkadang suatu perusahaan itu suatu produk mengalami proses beberapa departemen. Karena itu kita perlu mengetahuinya juga. Baik, yang pertama dulu adalah metode harga pokok proses produk melalui satu departemen.
Di sini contohkan, berikut ini adalah jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Februari 2000 sekian oleh PT Tiara Permata yang mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Kita lihat ini data-data biaya produksinya, biaya bahan baku 5 juta, biaya bahan penolongnya 7,5 juta, biaya tenaga kerja langsungnya 11.250.000, biaya FH-nya adalah 16.125.000, sehingga total biaya produksi adalah 39.875.000 rupiah. Adapun jumlah produk yang dihasilkan adalah produk jadinya 2.000 kg, kemudian produk dalam proses atau BDP-nya itu sesuai tingkat penyelesaiannya ya, sebesar 500 kg dengan tingkat penyelesaian pertama bahan baku 1%, bahan baku penuh 1%, biaya tenaga 50%, dan biaya FH-nya 3%. Ini adalah tingkat penyelesaian terakhir pada saat terjadinya produk dalam proses atau WIP, yang mana WIP ini tetap akan dimasukkan ke dalam perhitungan harga pokok persediaan. Oleh karena itu dia dihitungnya berdasarkan tingkat penyelesaian seperti ini dalam bentuk persentase. Nah, ini datanya. Produk masuk adalah 2.500 kg, produk jadinya 2.000, dan BDP-nya 500 kg. Kemudian dari sini kita akan menghitung bagaimana harga pokok jadi yang ditransfer ke gudang dan harga pokok persediaan produk dalam proses yang pada akhir periode belum selesai. Jadi ada dua produk yang harus kita hitung. Pertama produk jadinya, dan yang kedua produk dalam proses atau WIP atau BDP, barang dalam proses. Kita lihat, kita hitung pertama adalah perhitungan harga pokok persatuan. Ini adalah total biaya yang dikeluarkan, baik bahan baku, BPKL maupun FOH ya. Dan di sini diperlukan cut. Pertama kita hitung dulu harga pokok persatuan. Di sini kita tuliskan total biaya, ini bahan baku 5 juta, bahan baku penolong 7,5 juta, kemudian BPKL-nya 11.250.000, dan biaya FO-nya adalah 16.125.000 rupiah, totalnya 39.875.000. Dan untuk menghitung biaya produksi itu adalah total biaya dibagi unit ekuivalen. Nah, apakah unit ekuivalensi itu adalah unit penjumlahan antara produk jadi ditambah dengan produk dalam proses, tetapi produk dalam proses ini dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya. Baik, kita lihat pertama bahan baku adalah unit ekuivalennya adalah 2,5 juta. Ini dari mana? Adalah produk jadinya 2.000 ditambah BDP-nya 500 dikali tingkat penyelesaiannya 100%, sehingga dijumlahkan adalah 2.000 ditambah 500 adalah 2.500. Begitu juga dengan bahan baku pembantu, sama ya, 2.500, 2.000 barang jadi, kemudian 500 barang dalam proses kali 100%. Sementara untuk BPKL, unit ekuivalennya adalah barang jadinya 2.000, produk dalam prosesnya adalah 500 dikali tingkat penyelesaiannya. Kita lihat kembali ke belakang, tingkat penyelesaian untuk biaya tenaga kerja adalah 50%, separohnya ya. Oleh karena itu BDP-nya adalah 2.000 ditambah 500 dikali 50%, ya 250, sehingga unit ekuivalennya adalah 2.250. Dan terakhir biaya FOH-nya adalah unit ekuivalennya produknya 2.000 ditambah barang dalam prosesnya 500 dikali 20% tingkat penyelesaian.
adalah 150.000 produk, sehingga ditambahkan menjadi 2.150 produk. Kemudian terakhir kita hitung biaya produksi persatuannya, tinggal dibagi 5 juta dibagi 2.500 adalah 2.000 dan seterusnya, sehingga didapatkan harga pokok atau biaya produksi persatuannya adalah Rp17.500. Kemudian kita hitung harga pokok produk jadi dan persediaan barang prosesnya. Pertama, harga pokok produk barang jadinya adalah 2.000 dikali harga pokok persatuan yang tadi kita sudah hitung, 17.500 adalah Rp35 juta. Kemudian kita hitung harga pokok persediaan prosesnya berdasarkan persentase masing-masing dikalikan dengan harga pokok per barangnya, ya, sehingga didapatkan angka Rp4.875.000, sehingga total akumulasi antara harga pokok barang jadi dan barang proses adalah Rp39.875.000. Nah, dari angka inilah lalu kita buatkan laporan biaya produksi sesuai seperti yang tadi. Ini adalah data produknya, kemudian ini adalah data untuk perhitungan harga pokok persatuannya. Lalu ini adalah harga pokok setelah dikalikan dengan persatuannya 17.500. Kemudian setelah kita buatkan kartu produksi, maka selanjutnya adalah kita lakukan penjurnalan. Pertama adalah jurnal untuk mencatat dua bahan baku. Jurnalnya adalah barang proses BBBB pada persediaan bahan baku sebesar 5 juta. Itu juga dengan bahan penolong sama, barang proses bahan penolong pada persediaan penolong 7 juta setengah. Kemudian jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja adalah barang proses BPK pada gaji dan upah 11.200.000. Kemudian yang keempat adalah jurnal untuk mencatat biaya proses pabrik. Jurnalnya adalah barang dan proses BFOH pada berbayar hanya di kredit, ini biaya ya, Rp16.105.000. Kemudian yang kelima, mencatat harga pokok produk barang jadi yang dicatat di gudang. Jurnalnya adalah harga pokok produk barang jadi dilawankan dengan biaya barang proses masing-masing yang tadi disebutkan. Kemudian yang keenam adalah jurnal untuk mencatat harga pokok produk dan proses, sama seperti tadi, hanya nilainya Rp4.875.000. Baik, contoh berikutnya adalah kita coba menghitung harga pokok proses produk yang melalui lebih dari satu departemen. Di sini dicontohkan dengan contoh yang sama, ya, PT Tiara Permata ini mengolah produknya melalui dua departemen, A dan B. Kita lihat ini datanya, ya, barang dalam proses ini ada datanya di proses 35.000, kemudian prosesnya adalah 30.000 kg. Kemudian 30.000 kg ini ditransfer ke gudang B, ke departemen B 24.000 barang jadi, kemudian DDP-nya 6.000. Kemudian biaya yang dikeluarkan dalam bulan Februari adalah bahan baku 70.000, BPK-nya 155.000, FH-nya adalah 230.000. Sementara di departemen B biaya tenaga kerja adalah 270.000 dan biaya FH 405.000. Dengan tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir adalah bahan bakunya 100% dan biaya konversinya adalah 2%, di departemen B 5%. Apa itu biaya konversi? Adalah biaya selain bahan baku, yaitu biaya tenaga dan juga biaya FH. Baik, proses yang sama kita lakukan pertama di departemen A seperti contoh yang pertama tadi di depan, ya, kita masukkan biaya masing-masing biaya ini, kemudian diberikan unit equivalensi, ya, adalah produk jadi ditambah BDP dikali dengan tingkat penyelesaiannya sehingga didapatkan persatuannya adalah Rp15.
Kemudian kita hitung harga pokoknya Rp15 dikalinya 30.000 produk 410.000 ditambah dengan harga pokok personil dalam prosesnya dikalikan dengan tingkat penyelesaian dan juga masing-masing harga per kuantitinya, sehingga dia dapatkan 23.000. Kemudian dijumlahkan 410.000 tambah 23.000 adalah 473.000. Ini adalah harga pokok untuk di departemen pertama atau departemen A. Ini laporannya sama seperti yang pertama tadi. Kemudian kita lihat jurnalnya juga sama seperti yang tadi, bisa dipelajari sendiri ya. Kemudian kita lihat bagaimana di departemen B dalam menghitung harga pokok persatuannya. Kita lihat sama ya, kita masukkan biaya kerjanya 270, FO-nya 405.000 ditambah dengan ekuivalen. Ini adalah produk jadi ditambah BDP dikali tingkat penyelesaiannya ya, sehingga didapatkan 27.000. Kemudian total B bagi unit ekuivalensi didapatkan biaya produksi persatuan dengan jumlah Rp25. Kemudian kita hitung harga pokok produk jadi dan produk yang proses departemen B. Kita lihat harga pokok dari departemen A 24.015 ya, kemudian di departemen B itu 25.000 ditambahkan menjadi 990.000. Kemudian untuk harga pokok akhirnya sama 6.000 dikali 15 sekian. Kemudian untuk biaya untuk produk dalam prosesnya itu dikalikan dengan persentasenya 50%, yang didapatkan angka 75.000. Kemudian jumlahkan 90,75 dalam 175.000, sehingga jumlah harga pokok produk jadi dan produk proses departemen A ditambah departemen B adalah sebesar Rp1.125.000. Kemudian kita seperti biasa buatkan laporan biaya promosi departemen B-nya untuk didapatkan seperti ini nih data produknya, kemudian data perhitungan harga pokok persatuannya baik di departemen A maupun departemen B. Kemudian terakhir adalah perhitungan harga pokok prosesnya, sehingga didapatkan harga pokoknya adalah Rp1.125.000. Selanjutnya adalah kita jurnal seperti contoh sebelumnya, kita jurnal semua sesuai angka yang telah didapatkan tadi. Baik, itu saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita pertama sudah menghitung harga pokok proses satu departemen dan juga dua departemen. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.